provinsi di wilayah Papua, khususnya Pegunungan Tengah. Pembahasan tersebut didasarkan pasal 76 Undang-Undang Ayat 3 Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Tuntutan pemekaran provinsi sebelumnya disampaikan oleh beberapa elit politik di Papua dengan landasan 1. SK Gubernur Papua nomor 125 garing 72 garing 3 garing 2020 tentang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya. 2. Deklarasi 4 Bupati Merauke, Asmat, Mapi, dan Bovendigul. 3. Deklarasi di Timika pada tanggal 4 Februari 2021 meliputi Kap, Timika, Paniai, Dogliai, Deyai, Nabire, dan Puncak Jaya. 4. Permintaan Ketua Asosiasi Pegunungan Tengah Papua Bepua Jigi Balon kepada Presiden Jokowi di Jakarta. Keputusan sepihak Kementerian Dalam Negeri bersama elit-elit politik praktis di Papua menimbulkan protes masyarakat, kemudian melakukan aksi demonstrasi damai sejak Maret sampai dengan Mei 2022. 26 wilayah menyatakan untuk menolak pemekaran wilayah dan otonomi khusus, yaitu Jayapura, Wamena, Lani Jaya, Nabire, Dogliai, Paniai, Timika, Fafak, Kaimana, Soron, Manokwari, Yaukimo, Biak, Serui, Merauke, Makassar, Maluku, Manado, Bali, Surabaya, Malang, Jember, Yogyakarta, Semarang, Jakarta, dan Bandung. Beberapa wilayah mengalami represif dan intimidasi TNI Polri dalam melakukan aksi demonstrasi damai. Hal ini menunjukkan penjajahan Indonesia di Papua dengan watak militer. Yan Mandenas, Ledus Kogoya, Paulus Waterpau, Bepua Jigi Balon, Matias Awito, dan beberapa pejabat-pejabat politik praktis menggunakan panggung politik untuk mencari perhatian Jakarta agar mendapat bagian dalam pembagian kekuasaan setelah pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari keinginan untuk menguasai sumber daya alam di Papua. Luas area Papua secara keseluruhan adalah 45.941,147 hektar dengan kekayaan permukiman bumi permukaan bumi dan dalam bumi melimpah. Pemerintah Provinsi Papua Dinas Pertambangan dan Energi merilis peta potensi minyak dan gas. Tampak hampir seluruh wilayah Papua dipenuhi dengan sumber daya minyak dan gas. Dampak otsus dan pemekaran wilayah. Dampak pemekaran adalah menjadi lahan baru lagi militer Indonesia untuk menjaga kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Terbukti secara terbukti pasca disahkan kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 2 yang tidak demokratis. Dipaksakan pembangunan Polres di Dogliai meskipun beberapa kali ditolak masyarakat. Pembangunan Brimob di Yaukimo dan beberapa wilayah lainnya. Pemekaran membuka lahan bisnis menengah untuk pemodal besar, bisnis minuman keras, judi dan prostitusi serta sembako. 24 Mei 2022 kita dikagetkan dengan meninggalnya 5 penduduk asal Soron yang meninggal di Jayapura akibat perdagangan manusia. Kelima orang ini merupakan korban penyingkiran akibat program pemekaran dan otsus. Demi sejumlah rupiah, mereka rela mencicipi minuman keras, oplosan. Sektor pendidikan tidak mengalami peningkatan kualitas, justru meningkatkan kuantitas sekolah milik swasta. Begitu pula sektor kesehatan. Jumlah orang asli Papua yang kurang dari 4 juta akan terus tergusur demi kepentingan modal di tanah seluas 45 juta hektar. Penggusuran tanah dan perampasan wilayah dengan dalil hak guna pakai terus terjadi di seluruh wilayah Papua. Dampak KTT G atau Global 20 terhadap rakyat. Kepentingan rakyat Papua untuk memperoleh hak demokratik akan dihambat dengan pertemuan KTT G20 yang diadakan di Indonesia 2020. G20 atau Global 20 berisi 20 negara di dunia, dan di dalamnya 7 negara yang menguasai 64% kekayaan dunia. Hal ini berkaitan dengan kepemilikan modal atau investasi di seluruh dunia. 7 negara ini bersatu untuk tujuan memperluas wilayah kekuasaannya untuk eksploitasi sumber daya alam dan manusia. Maka kepentingan pemekaran wilayah di Papua adalah kepentingan pembagian wilayah kekuasaan
penanaman modal dan eksploitasi, bisa dibayangkan negara Indonesia memiliki total utang pemerintah per Februari 2022 Rp 7.014,58 triliun dilansir oleh Kompas. Bagaimana bisa membiayai operasional wilayah baru? Kepentingan pemekaran Otsus juga tidak terlepas dari kepentingan Partai Berjuang Nasional untuk pemilu 2024. Semua hal ini berkaitan satu sama lain dengan tujuan menjajah, mencuri dan mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia di Papua. KTT 20 G20 akan menghasilkan kesepakatan kerjasama politik dan ekonomi, kemudian untuk meloloskan kepentingan ini akan semakin banyak rakyat yang dikriminalisasi dan dibunuh. Dengan segala macam kebijakan Jakarta yang berdampak pada ancaman genosida, ekosida dan pestisida secara sistematis dan terstruktur di atas tanah Papua, maka kami yang tergabung dalam petisi rakyat Papua PRP menyatakan sikap dengan tegas bahwa satu, cabut otonomi khusus jilid 2 dalam kebijakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Hentikan 3 rancangan undang-undang pemekaran di tanah Papua. 3. Hentikan rencana pemekaran provinsi di tanah Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan yang merupakan politik pendudukan dan politik pecah belah di Papua. 4. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 5. Tolak pembangunan powerless dan coding di Kap Doliai. 6. Berikan akses internasional jurnalis independen untuk datang ke Papua dan menginvestigasi segala bentuk kejahatan kemanusiaan di tanah Papua. 7. Meminta akses Palang Merah Internasional untuk memberikan akses pelayanan kesehatan terhadap 67.000 pengungsi di Kabupaten Duga, Intan Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintan, Maibrat, Yaukimo. 8. Elit politik Papua stop mengatasnamakan rakyat Papua mendorong pemekaran demi memperpanjang kekuasaan dan menjadi alat penindas bagi rakyat Papua. 9. Bebaskan Victor Yemo dan seluruh tahanan politik di Papua, tanah Papua tanpa syarat. 10. Hentikan kriminalisasi aktivis di Indonesia dan Papua. 11. Segera hentikan rencana pembangunan bandara udara antariksa di Biak. 12. Pemerintah Indonesia segera membuka akses bagi komunitas internasional untuk dapat datang ke Papua. Komisi Tinggi HAM, PBB, pelopor khusus tentang pengungsi, anggota Kongres Jurnalis, Akademisi Internasional, LSM Internasional. 13. Mendesak komunitas internasional, Uni Eropa, Amerika, Australia, New Zealand, negara-negara ASEAN, China, International Money Fund, IMF, World Bank, untuk menghentikan bantuan dana kepada pemerintah Indonesia karena selama 59 tahun telah terbukti gagal membangun Papua yang berdampak pada genosida, etnosida, dan genosida terhadap bangsa Papua. 14. Tutup semua perusahaan asing di seluruh tanah Papua, Freeport, LNG, Tangguh, Mipe, Pulau Wabu. 15. Kami bangsa Papua bersama saudara-saudara Hans Asar dan Fatia hentikan kriminalisasi hukum teror dan intimidasi terhadap pembela HAM bangsa Papua di Indonesia. 16. Mendukung perjuangan rakyat di Wadas, di Purworejo, Jawa Tengah tentang penolakan tambang proyek Bendungan Bener. Hentikan uji coba nuklir di Pasifik yang dilakukan oleh Prancis, Amerika, New Zealand, dan Australia. 18. Tolak KTT G20 di Indonesia. 19. Hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat bangsa Papua. Demikian pernyataan sikap ini kami buat atas nama seluruh pejuang yang telah mati di atas tangan penjajah dan atas nama rakyat Papua Barat yang telah lama hidup di bawah rantai penindasan kolonialisme Indonesia dan kapitalisme. Kami akan terus berjuang hingga terciptanya kemerdekaan sejati di atas bumi tercinta kita West Papua. Paniai 3 Juni 2022. Tertanda atas nama 122 organisasi dan 718.179 suara rakyat Papua.
cabut otonomi khusus jilid 2 dan tolak pemekaran.